syukurlah. Nah, tujuan dari pertemuan kita kali ini, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian saat ibu melakukan coaching nanti. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Bu Wid, ingin Bu Wid kembangkan? Ada 3 kompetensi Bu yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kompetensi kehadiran penuh, yang kedua pendengar yang baik, yang aktif, lalu yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang mau Ibu kembangkan? Yang dari ketiga itu yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, menurut Ibu nih apa saja indikatornya, indikator ketercapaiannya pengamatan yang Ibu inginkan? Saya inginkan itu dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach, saya harap coach itu bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari mengatasi masalah dia sendiri. Oke, baik. Kalau begitu, Bu Wid sudah siap ya melakukan coaching ya? Siap, insya Allah. Oke, siap. Ditunggu ya. Waalaikumsalam Pak Dadri, ada apa ya? Begini Bu Dia, ada yang sedikit saya ingin diskusikan. Oh gitu, baik-baik. Maka silakan minum Pak. Gimana Pak Dadri? Sehat? Alhamdulillah sudah sehat Bu. Kemarin saya sempat sakit ya Bu ya, karena stres mikirin siswa Bu. Ya Bu, ya biasa lah Bu, biasa lah. Masih ada yang mengganjal Bu ya di pikiran saya tentang pembiasaan yang terjadi di sekolah Bu ya. Jadi si sekolah ini baru membiasakan tapi tidak jadi budaya. Kita udah jadi budaya kan berpikir dia sampai Santai aja ya. Jadi kita pada kesini ketemu sama saya tujuannya mau Nah, tujuan saya pengen cari solusi Bu ya. Ketika tadi ya salah satunya permasalahan pembiasaan sekolah Bu. Jadi pembiasaan di sekolah ini jadi kayak acuk-acuk gitu peserta didiknya, udah ada pembiasaan tapi tidak jadi budaya. Kan artinya pembiasaan harus jadi budaya, jadi kebiasaan, terus jadi kesadaran. Tapi tidak ada. Saya paham kondisi pada saat ini saya juga mengalami perasaan pada kalau boleh tahu kebiasaan apa yang pada ini? Nah, jadi kan kita di sekolah itu ada kebiasaan satu, karena kita orang Indonesia ya, pagi-pagi itu ada anak Indonesia Raya di Selasa depan kelas. Kemudian setelah itu dilakukan tadarus bersama. Tapi dari 2 kegiatan yang menjadi kebiasaan dari hari ini, ya, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya harusnya kan pada fokus, kemudian pada keluar kelas. Ternyata kalau tidak ada gurunya ya udah mereka masing-masing di dalam kelas. Kemudian gurunya menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan ruang guru dan lain sebagainya. Anak-anak masih jalan-jalan. Kemudian ketika tadarus gitu kan, anak-anak juga ada yang baca dan enggak. Nah, sedangkan gurunya masih di ruang guru, ini kan menjadi kendala semua. Ya, gitu Bu. Jadi adanya pembiasaan ini tidak jadi kesadaran gitu loh. Karena ketika kita cinta Indonesia ya udah tanpa ada perintah yang sudah konten ya ada masalah keluar semua. Kalau menurut Pak Dadri, apa faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi masalah? Sebenarnya ada 2 faktor ya. Pertama faktor internal. Satu kesadaran dirinya yang belum terbentuk di siswa. Kenapa? Karena mungkin bagi mereka pembiasaannya cuma sebatas ya udah program sekolah gitu kan, bukan jadi mendarah daging gitu kan. Nah, termasuk juga pembiasaan ini misalkan dia ada dua, ada terusnya, ada sholat berjamaah jumatnya, sholat berjamaah juhur gitu dan lain sebagainya. Itu kayaknya kalau nggak didorong-dorong ada bibir gitu kan. Artinya dari internal mereka. Kemudian yang eksternalnya adalah ketika pihak warga sekolah tidak memberikan contoh. Artinya guru-gurunya fokus untuk laporan foto mereka sendiri, buat laporan ini,
tapi tidak melihat ke sekolah-sekolahnya, tidak melihat perwaliannya. Ini kan jadi permasalahan ya Bu ya. Kenapa? Karena eksternalnya tidak memberikan contoh dan keteladanan. Berarti sudah bisa menentukan inti dari masalah yang ada di alami sendiri. Dari dua faktor yang tadi Pak Datri sudah sebutkan, kira-kira apa sih upaya yang bisa Pak Datri lakukan agar minimal mengurangi atau bahkan bisa menciptakan budaya yang positif baru di sekolah? Nah, yang saya pikirkan solutifnya gitu Bu ya, pertama ya dari kesadaran tiap warga sekolah dulu Bu ya. Dengan adanya program ini berarti milik bersama, bukan milik perorangan atau milik siswa saja, tapi ini milik semuanya termasuk warga sekolah, terutama kita sebagai pendidik. Artinya ketika pembiasaan itu, ayo kita berada di tengah-tengah siswanya, bukan fokus pada ya untuk laporan PRK, buat laporan saja, tapi kita harus mencontohkan dan ikut bekerja sama dengan siswanya ketika di Selasa. Berarti ketika jam 7 itu sudah ada jadwalnya, yang jadwal dia, jadwal mengajar. Nah, yang 15 menit untuk itu, mereka pun harus sudah ada di depan kelas. Tidak peduli itu foto ada atau tidak ada, yang penting pembiasaan siswa itu berjalan dan memang anak akan melihat. Toh gurunya juga melakukan kan. Nah, gurunya juga ada di samping kita kan. Kalau gurunya tidak ada di samping, rasanya itu gurunya ada di mana dan sebagainya. Itu pengennya kita bersama-sama membuat sebuah kebiasaan yang mendalam di tubuh kita, bukan semua program yang tercanang. Dan kalau program tercanang banget percuma gitu. Berarti dari itu pertama harus benar-benar bisa dilakukan terhadap ruang lingkup dari guru-guru ya, rekan sejauh Pak Datri ya, dan terhadap teman-teman apa yang bisa dilakukan. Nah, pertama yang mungkin ya pasti di sini akan kontra ya, karena ketika kita melakukan kebaikan pasti ada aja kontranya. Artinya dimulai dari diri kita sendiri. Kita memulai dengan kebiasaan yang dilakukan kitanya, ya ketika memang ada jam pertama, berarti saya dan ini akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu Guru. Saya lebih peduli pada siswa, ya. Saya foto-foto dan lain sebagainya. Itu yang saya akan lakukan, dan itu ketika terlihat kan otomatis mereka pun akan melihat ternyata begini. Dan memang sudah diarahkan ketika pagi hari betul-betul akan menyampaikan. Kita harus mendampingi siswa, Artinya dari mulai diri kita, ketika kita nanti pas kegiatan komunikasi belajarnya, kemudian kita sampaikan kebiasaan ini. Artinya saya akan coba mengajukan kepada pihak sekolah untuk menyampaikan tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan di budaya positif. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, baik Bu Wi. Saya juga tadi sudah melakukan pengamatan dari kegiatan coaching ibu tadi ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tahap apa yang sudah ibu lakukan pada proses coaching tadi? Tadi kebetulan coaching tadi itu saya menggunakan alur Tirta Bu. Jadi yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, lalu menanyakan coach tentang rencana aksi yang akan dilakukan, serta yang terakhir tanggung jawabnya terhadap rencana aksinya. Oke, wah luar biasa sekali Bu Wi. Ya, saya juga tadi sudah melihat Ibu melakukan proses alur Tirta ya dengan sangat baik, luar biasa. Nah, Ibu juga sudah menjadi pendengar ya, sudah menjadi pendengar yang baik, dan Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan pematik ya, seperti itu. Pertanyaan pertama atau pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya kira-kira potensi pertanyaan apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Bu, karena memang sebagai coach itu kita harus punya kemampuan itu biar si coach bisa mengeluarkan semua masalahnya dan bisa menemukan sendiri jawaban atas permasalahannya. Oke, wah luar biasa sekali ya Bu Wi ya. Nah, saya juga bersyukur nih bisa menemani Ibu ya melakukan coaching tadi ya, sehingga saya bisa belajar juga nih dari Ibu nih ya. Tetap semangat ya. Semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.